izin semuanya sekarang online. Tapi begitu kita urus, kok tidak ada proses sama sekali. Itu juga pernah mengalami saya. Lalu untuk keamanan cybernya seperti apa? Kita tidak sekedar menyiapkan perangkatnya, tapi kita juga harus menyiapkan antisipasi pengamanannya. Begitu bicara di Pemprov Jatim, itu sudah satu aplikasi untuk mengetahui keseluruhan. Di Indonesia ke depannya apakah juga akan disiapkan internet gratis nih? Kalau memang arah ke depannya adalah segala sesuatunya ini menggunakan digitalisasi. Iya. Hai Thames Lovers, senang sekali saya Indah Andara bisa kembali hadir ya untuk menyapa Thames Lover, pecinta setia dari Ngopeni Rakyat, persembahan dari Thames Indonesia. Ngopeni Rakyat adalah podcast yang kita siapkan untuk Bapak dan juga Ibu dari Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Timur khususnya ya, di mana kita nanti akan berbincang terkait tugas dan fungsi, lalu apa saja sih yang sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu Dewan. Kali ini di ruang podcast Thames Indonesia sudah hadir bersama dengan kita Bapak Syaifuddin Zuhri, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Senang banget bisa datang lagi ke sini. Ayo disapa dulu. Iya. Saya berterima kasih diundang sama Thames Indonesia dan Mbak Indah membersamai kita di acara podcastnya teman-teman Ngopeni Rakyat, Pak. Thames Indonesia dengan tema apa? Ngopeni Rakyat Ngopeni istilahnya. Rakyat. Ngopeni Rakyat itu luar biasa ini. Podcastnya aja udah Ngopeni Rakyat. Nah itu dia, dan memang Ngopeni Rakyat ini khusus untuk Bapak Ibu Dewan dari Provinsi Jawa Timur. Oh siap. Ya. Gitu. Nah kalau yang lalu ketika Bapak hadir di sini itu kan kita kalau nggak salah temanya dari medan perang ke meja Dewan. Terkait sumpah hari lahir apa namanya? Hari Pahlawan ya 10 November. Di kali ini temanya berbeda, Pak. Oh gitu ya? Beda dong. Jadi untuk podcast kita yang kedua ini temanya adalah manfaat digitalisasi dalam pelayanan publik. Karena di Komisi A ini kan birokrasi ya, Pak ya? Iya. Kita memang komisi yang membidangi terkait dengan pemerintahan, termasuk juga teman-teman ASN yang ada di Badan Kepegawaian, termasuk juga terkait dengan pelayanan publik. Oke Pak, boleh diceritakan sedikit nih aktivitas Bapak di Komisi A belakangan ini yang berkaitan dengan pelayanan publik, apa sih yang sedang dikerjakan? Ya, jadi memang di era teknologi ini kita sedang mendorong terkait dengan pelayanan publik berbasis digital. Paling tidak masyarakat itu ketika mengurus administrasi dan lain sebagainya itu tidak perlu repot-repot lagi datang ke kantor, tapi bisa lewat digital dan lain sebagainya. Bahkan kita juga mendorong pelayanan di era digital ini ketika mengurus sesuatu itu ya sudah cukup datang ke sana aja, di sana sudah ada menu apa aja yang mau diurus. Misalkan mau ngurusi perizinan, mau ngurusi kependudukan, mau ngurusin BPJS. Nah, itu kan asik kalau kayak gitu, Pak. Jadi pelayanan yang lewat ruang digital aja gitu maksudnya. Ya, syukur-syukur bisa lewat ruang digital. Cuman memang beberapa program itu memang masih belum bisa kalau harus langsung cukup lewat digital, tapi memang harus hadir secara langsung itu juga masih ada. Luar biasa. Nah, tema yang saat ini akan kita bahas ini, itu kemarin juga sempat ya kita jadikan pembahasan ketika saya berbincang dengan Mas Dedi Irwansyah, ketua dari Komisi A, kan Bapak ya pasti kawan kita itu. Ini juga debatnya di Dewan. Ini juga perdebatannya sangat luar biasa sekali karena beliau sampaikan bahwa harapannya sama seperti yang Bapak Syaifuddin katakan tadi, semuanya harapannya adalah bisa melakukan pelayanan publik itu melalui ruang digital. Betul. Tapi ada beberapa website yang sudah disiapkan dari pemerintah itu tidak sesuai harapan. Tidak sesuai harapan, di mana ketika kita masuk ternyata kolomnya tidak bisa dibuka, gitu kan. Lalu ketika kita upload apa yang harus kita upload di sana itu tidak bisa. Entah berkaitan dengan size ukuran filenya itu kan, Pak. Ini kan maksudnya tidak semua masyarakat bisa gitu loh, Pak, menggunakan ini. Lalu kalau dari Komisi A sendiri mendorong adanya pelayanan publik berbasis digital, apakah masyarakat Jawa Timur ini keseluruhannya sudah siap untuk menggunakan ruang digital itu, Pak? Ya, saya kepingin cerita sedikit ya.
Kalau dulu di tahun 3200-an sebelum Masehi itu kan jauh banget sih Bapak. Enak jauh Pak. Biar Jauh enak ini, amat biar sih. runtut. Iya, Itu iya. kan komunikasi manusia itu kan lewat tatap muka secara langsung. Oke. Nah, dia harus ketemu baru bisa menyampaikan apa yang mau disampaikan, bisa ngomong apa yang mau disampaikan. Kemudian di tahun sekitar 3100-an baru mulai lewat tulisan. Tapi waktu itu lewat di pohon, lewat di batu dan lain sebagainya. Dia meninggalkan pesan di pohon, di batu itu, Pak. Itu di era tahun 3100-an sebelum Masehi. Nah, kemudian abad 15 ini sudah masuk media cetak. Media cetak, surat kabar dan lain sebagainya. Itu sampai era sekarang. Bahkan ketika waktu itu perjuangan kemerdekaan itu kan suara rakyat itu media untuk propaganda bagi para pahlawan kita itu lewat media cetak. Kemudian ada lagi di tahun kurang lebih 1746, bahkan di tahun 1945 masuk pos. Kita berkirim pesan lewat pos, surat dan sebagainya. Mungkin zamannya sampean ketika pacaran juga pakai surat-suratan lewat pos. Mohon maaf, saya sudah pakai SMS, Pak. Oh gitu ya? Rp1, oh berarti bener-bener. Rp1 per karakter, Pak. Kalau era 80-an sampai 90-an, 97 itu kan masih pakai itu, Pak. Bahkan ada lagi yang sekitar 45-an itu sudah pakai telepon, telegram, televisi, radio dan lain sebagainya. Nah, era 2000-an ini sudah luar biasa, Pak. Orang mengatakan cinta tidak perlu ketemu sama orang. Lewat digital sudah bisa. Lewat internet sudah bisa. Betul. Ingin menyampaikan pesan apapun itu juga bisa. Kalau dulu di era ya 2000-an awal itu video call kan masih belum bisa. Hanya dengar suaranya aja. Sekarang sudah dengar suara, dengar rupanya, dengar wajah, dilihat wajahnya. Nah, ini kan sudah luar biasa. Ini perkembangan era digital sekitar tahun 2000-an di era internet saat ini. Nah, begitu luar biasanya digital saat ini sehingga banyak rata-rata Gen Z itu yang lahir dia sudah pegang handphone. Tahun 2000-an ya? Iya, 2000. Nah, itu kan sudah langsung pegang handphone, kan sudah tahu handphone. Nah, ini mereka sudah tahu. Nah, ketika digital era informasi yang luar biasa ini, kalau ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan, kan juga sangat disayangkan. Betul, nah, di Jawa Timur atau di Indonesia lah, kalau kita lihat, hampir rata-rata itu kurang lebih antara 80%-an masyarakat itu malah menggunakan handphone, media sosial dan lain sebagainya. Artinya sebenarnya masyarakat ini sudah melek terkait dengan teknologi, sudah tahu teknologi, dia sudah paham. Hanya tinggal nanti diarahkan bagaimana teknologi ini juga digunakan untuk mengurusi persoalan-persoalan terkait dengan pelayanan mereka. Urusan kependudukan, urusan administrasi apa, itu kan semakin enak, semakin pas. Nah, kalau pemerintah di era digital ini, kemudian dia juga menyiapkan dirinya, memberikan pelayanan publik berbasis digital, ini malah luar biasa. Kita kan kadang-kadang iri kalau melihat negara-negara lain itu, Mbak. Apalagi di Eropa itu. Orang yang sudah pelayanan publik berbasis digital itu kan, itu yang paling bagus kan ada di Estonia. Nah, negara Estonia. Itu mereka sudah, apapun semua persoalan, itu sudah digitalisasi semua. Ketika dia hamil itu sudah lewat digital, bahkan informasi apapun dia harus minum apapun, hasil periksanya apa, ini sudah masuk. Bayinya sudah ada ya dari sudah masuk di database-nya sampai mati sudah seperti itu. Bahkan ketika pemilu, ini kalau nggak salah pemilu yang masih satu-satunya ya, yang sudah pakai digital, artinya tidak perlu lagi ada kertas surat coblos, tapi dia sudah langsung hanya pakai votingnya pakai handphone. Nah, itu. Iya. Kalau kita bisa begitu kan asik gitu. Betul. Satu negara, waktu itu saya baca di media itu bahkan negaranya itu menyiapkan internet gratis untuk warganya. Di Indonesia ke depannya apakah juga akan disiapkan internet gratis nih? Kalau memang arah ke depannya adalah segala sesuatunya ini menggunakan digitalisasi. Iya. Di Jawa Timur masih ada beberapa daerah yang belum bisa mengakses internet. Beberapa daerah. Daerah mana aja itu, Pak? Dusun ya, dusun. Kalau desa rata-rata ini sudah semua. Tapi yang dusun ini ada beberapa daerah yang levelnya dusun itu belum bisa mengakses internet ada. Nah, tidak banyak sih, hanya sedikit lah. Terus gimana dong masyarakatnya?
Kalau dusunnya belum bisa mengakses, tapi pemerintahannya ini menyediakan segala sesuatunya itu diakses lewat ini kemarin aplikasi. Waktu kita rapat kerja dengan Kominfo, kita akan mendorong bahwa terkait dengan beberapa dusun yang masih belum ada akses internet ini paling tidak harus disegerakan untuk ada di wilayah sana. Nah, ini kita dorong waktu kita rapat kerja dengan Diskominfo, daerah-daerah yang masih ada beberapa tidak mendapatkan akses internet ini paling tidak harus segera secepatnya lah untuk bisa digunakan untuk akses internet. Hidup internet gratis. Nah, kalau terkait internet gratis, loh, maksudnya kan pemerintah menyediakan itu, kenapa nggak sekalian digratiskan gitu? Ya, kalau ini mungkin di ruang-ruang publik ya kira-kira yang masih wifi gratis dan sebagainya. Cuman kalau sampai menyeluruh ke rumah-rumah sepertinya juga masih belum bisa. Tapi kalau di ruang-ruang publik apa itu kayaknya sudah bisa lah itu. Beberapa pemerintahan, jadi bukan hanya provinsi, level kabupaten kota pasti juga menyiapkan seperti itu. Bahkan bukan hanya pemerintah kabupaten kota, banyak badan-badan usaha kayak Telkom sendiri kan kadang di depannya menyiapkan internet gratis. Kemudian ada pemerintah daerah di alun-alun misalkan disiapkan internet gratis. Nah, jadi ruang-ruang publik ini sementara ini yang kemungkinan masih terlayani internet gratis. Tapi kalau sampai ke rumah-rumah kayaknya masih belum. Masih belum ya. Suatu saat lah ya, semoga ya Pak ya. Amin. Jadi semua segala sesuatunya yang terkait dengan akses digitalisasi itu bisa digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia secara adil gitu. Terus kan tadi Bapak sampaikan nih bahwa ada masyarakat yang tinggal di dusun itu belum mendapatkan akses internet. Nah, tapi kan kalau untuk pengurusan sesuatu itu kan biasanya dipusatkan ke satu titik. Begitu kan Pak? Lah terus gimana? Tapi sedangkan yang dari instansi ini menyiapkannya adalah dari aplikasi doang nih bisa diaksesnya. Gimana dong berarti? Masyarakat dusunnya ini gimana? Apakah diperbantukan melalui kantor-kantor desa yang paling terdekat atau seperti apa? Yang pasti mereka pasti datanya ke desa, Mbak. Yang pasti datangnya mereka akan ke desa. Jadi kalau ada masyarakat yang di lingkungan dusunnya itu masih belum ada akses internet, kepengurusan apapun mereka pasti akan ke desa. Nah, minta tolongnya akan di desa. Nah, di desa inilah yang nanti syukur-syukur kalau mengurusi sesuatu sampai di level desa itu kan malah menarik. Di Batu ini urusan administrasi kependudukan kadang-kadang sudah sampai cukup lewat desa. Administrasi kependudukan sudah nggak perlu lagi datang ke kantor catatan sipil apa, itu malah dari desa itu sudah bisa mengakses langsung. Ini kan mempermudah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di Kota Malang waktu kita kemarin sempat kunjungan ke Kota Malang, ini malah lumayan lebih maju ya. Ada mall pelayanan publik yang satu pintu di Ramayana itu di lantai 3 ya kalau nggak salah, di lantai 3 itu mau ngurusin apapun di sana sudah ada semua, mulai urusan pajak, mulai urusan administrasi kependudukan, BPJS, bahkan kantor-kantor pemerintah yang lain di luar pemerintah Kota Malang kayak imigrasi, kayak Depak, mau ngurusi nikah aja di sana juga bisa. Nah, jadi jalan-jalan ke mall terus sama pacarnya naik ngurusi nikah di sana, itu juga bisa. Nah, karena Depak juga masuk ke sana. Nah, ini luar biasa. Artinya bahwa pemerintah itu semakin mendekatkan diri kepada masyarakat. Nah, semakin mendekatkan diri kepada masyarakat. Yang terbaru, kalau tidak salah Pak Wali sudah menginformasikan kepada kita, bahkan nanti izin antriannya itu cukup dari rumah, tidak perlu datang ke sana terus di sana antri, enggak, tinggal ngambil antrian secara nomor urutnya online, sehingga dia harus datang pukul berapa, ini pukul berapa nyampe sana, kira-kira pelayanan berapa menit, akhirnya jadi kelihatan semua. Nah, tidak antri berdesak-desakan di sana, sudah nggak perlu lagi. Ini kan salah satu manfaat digitalisasi, salah satu manfaat pelayanan publik berbasis digital. Kalau ini kita terapkan kepada seluruh instansi pemerintah, ini malah semakin benar-benar enak lah Mbak, semakin bagus, karena benar-benar semuanya serba cepat, semuanya serba transparan. Apa nggak menggusur ini SDM akhirnya Pak, kalau seandainya semuanya itu pakai aplikasi digital? Kalau menggusur SDM, kan tetap ada tenaganya. Nah, tenaga urusan IT-nya yang standby itu kan juga tetap ada.
Ini yang menjadi PR kita. Kalau di perbankan itu kan saya lihat beberapa perbankan itu ada yang sudah tellernya ada, CS-nya juga ya ada, tapi nggak terlalu banyak seperti dulu. Jadi tellernya di teller tuh kalau misalnya kita mau transfer segala macam hanya mesin aja. Kayak parkir itu, yang pakai e-parkir, akhirnya kan nggak ada tukang parkirnya gitu tuh akhirnya. Kalau SDM pasti sebagian akan tergusur, iya. Cuman kan ada beberapa SDM yang harus menungguin urusan teknologinya ini. Tapi kan ini juga harus ditingkatkan supaya tidak ada trouble kayak saya yang sampean ceritakan, ngedon, ngabut juga tidak bisa. Betul. Karena ya ada beberapa juga sih. Itu saya juga sempat ngalami ya, saya pribadi. Izin semuanya sekarang online, tapi begitu kita urus lewat email dan sebagainya kok tidak ada proses sama sekali. Itu juga pernah mengalami saya, pernah mengalami. Berarti itu belum jadi fokus pemerintah dong untuk digitalisasi ini? Saya nggak cerita ya kejadiannya di pemerintahan apa, tapi itu saya juga pernah mengalami. Nah, kita kepingin mendorong ke arah sana, Mbak. Apa yang sudah diinformasikan kepada masyarakat terkait pelayanan publik berbasis digital, terutama di pemerintah Provinsi Jawa Timur, ya itu benar adanya gitu loh. Ya sudah apa adanya, memang bisa diakses beneran. Jangan sampai sekedar tampilan terus ternyata tidak bisa dimanfaatkan. Iya, itu. Nah, itu bener saya merasakan, mengalami. Ada aplikasinya, it's okay, tapi kan fungsinya juga harus ada gitu kan? Betul. Artinya memaksimalkan fungsi itu ya benar-benar harus nyata, tidak sekedar kita sudah pelayanan ini berbasis digital, ini aplikasinya, ini alamatnya, tapi begitu diurus ternyata ya itu nggak keluar, linknya nggak bisa dipencet lagi, error, masuk semua, tapi ternyata nggak ada respon balasan sama sekali. Nah itu kan kejadian kayak gitu, paling tidak ini harus kita minimalisir. Memang untuk ke arah sana kita juga masih panjang ya, karena kalau bicara teknologi saat ini, itu kalau bicara nasional negara, paling negara ini harus punya database sendiri. Nah, kayak AI itu kan database-nya sendiri-sendiri, Mbak. Nah, Cina membuat database sendiri, sehingga ketika dia bikin rumah sakit yang tanpa dokter, rumah sakit tenaga robot yang menggunakan AI itu, mereka sudah punya database obat-obatnya itu sendiri. Nah, kita ini membangun database saja untuk ke arah sana juga masih belum. Jadi kita masih bisa melaksanakan beberapa digitalisasi atau pelayanan publik berbasis digital, ini masih tidak keseluruhan lah, sporadis, beberapa dinas ini, dinas ini. Tapi setiap dinas punya ya Pak ya? Rata-rata ada. Dan masyarakat ini yang kadang-kadang malah tidak mengetahui, karena semua dinas ada ini kan bingung. Nah, kita aja yang level panjenengan kan, yang sering bergelut di dunia digital, kadang-kadang kan aplikasinya pemerintah apa aja ini kan nggak tahu. Iya, saya sendiri yang di Dewan aja kadang-kadang kan tahunya cuma beberapa aja. Nah, coba kalau itu cukup satu, tapi di satu menu itu akhirnya terbagi untuk ini, untuk ini, itu kan menarik. Jadi misalnya satu dari provinsi Jawa Timur, nah di dalamnya tuh ada untuk urusan pertanian, itu menarik. BPN, begitu ya, pertanahan dan lain-lain. Itu menarik. Masyarakat malah semakin cepat memahami terkait itu. Kalau sekarang kan di Kominfo sendiri, di dinas ini sendiri. Ini yang kemarin kita dorong, bisa nggak kira-kira ini kita integrasikan untuk menjadi satu? Sudah kita dorong untuk ke arah sana. Kominfo lagi coba merancang itu. Paling tidak begitu bicara di Pemprov Jatim itu sudah satu aplikasi untuk mengetahui keseluruhan. Jadi di Spenduk Capil misalnya kabupaten kota nih, jadi hanya satu terkonek, benar terkonek. Gitu. Jadi urusan di Pemprov sampai terkonek sampai di tingkat kabupaten kota. Ini menarik, Mbak. Wah, bagus sekali. Nanti kalau misalnya ke depannya memang akan dibuat yang seperti itu ya Pak ya, satu pintu untuk aplikasi digitalisasi ke arah pelayanan publik. Lalu untuk keamanan cybernya seperti apa? Nah, keamanan cyber ini memang yang kadang-kadang menjadi persoalan. Kita pakai wifi di publik aja kadang-kadang ada ini kan, jangan buka m-banking dan lain-lain gitu ya kalau pakai di publik gitu. Kalau pemerintah sudah melakukan itu, tentunya urusan pengamanan cyber kan juga harus disiapkan. Betul. Nah, bahkan kemarin itu kita dikasih tahu sama Kominfo. Kominfo itu ada informasi terkait email sampean ini kena bocor apa enggak. Saya dikasih tahu kemarin itu, sampai ditunjukkan kan waktu itu kita tes. Ternyata
email saya ini bocor, datanya diambil tahun 2020. Oh gitu? Iya, begitu. Bapak pribadi? Iya, begitu kita cek, ternyata di 2020 yang melapor lewat website tersebut, itu sudah akun yang ke-20 juta kalau tidak salah. Nah, gitu. Ngambil datanya begitu, akun yang ke-20 juta. Nah, kita cek itu sampai tahunnya. Waktu itu ada di salah satu platform jual beli online ya. Saya cek di platform jual beli online, bocornya lewat sana. Nah, memang untuk menjaga data ini menjadi penting, dan ini memang pemerintah harus paling tidak bagaimana cara menyiapkan platform digital sekaligus pengamanan cybernya. Ini juga harus disiapkan. Nah, jangan sampai karena ada tidak mungkin. Data, iya, Pak. betul. Itu berbahaya sekali. Iya. Kalau enggak datanya diperjualbelikan di pasar gelap online, ya kan kita nggak tahu. Tiba-tiba kita punya hutang. Ya Allah, minta berjabang bayi. Jangan iya, sampai. Kan sering kejadian kayak gitu, Mbak. Tiba-tiba orang nggak pernah hutang, punya hutang. Nah, hanya gara-gara datanya dia bocor. Nah, ini kan kasihan. Saya kemarin punya temen staff yang kebetulan dia tiba-tiba juga punya hutang, nggak taunya datanya ternyata bocor. Nggak taunya istrinya yang ngutang, bukan ya? Bukan, belum nikah dia. Nggak kan, ya itu tadi loh bahayanya dari perkembangan zaman. Betul, itu kalau tidak dibarengi dengan pengamanan cyber yang baik, justru bisa menjadi bumerang untuk diri kita sendiri, ya Pak ya. Benar kan? Setuju kan Pak ya? Setuju, sangat setuju Mbak. Memang harus urusan pengamanan dari cyber ini memang harus penting untuk dilakukan. Kita tidak sekedar menyiapkan perangkatnya, tapi kita juga harus menyiapkan antisipasi pengamanannya. Kalau dari Komisi A sendiri memberikan pengawasan kepada, berarti kalau terkait digitalisasi itu Diskominfo ya Pak ya? Betul, betul. Nah, terkait adanya kebocoran data, mungkin yang sebelum-sebelumnya sudah terjadi, itu gimana Pak? Apa yang akhirnya dilakukan oleh Diskominfo? Nah, kita sementara ini masih melakukan sosialisasi. Jadi kami bekerja sama dengan Diskominfo itu kita melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan literasi digital. Nah, hal-hal yang penting dalam penggunaan digital itu apa? Ini kita bisa memanfaatkan akses informasi yang luar biasa. Terus bagaimana kita dalam mengamankan persoalan data kita? Nah, ternyata salah satu yang paling penting itu kita harus rutin mengganti password, Mbak. Salah satu yang paling penting. Ya paling tidak 2-3 bulan sekali password kita ganti, kayak gitu. Nah, ini saran dari teman-teman. Saya nggak pernah ganti password, Pak, udah bertahun-tahun. Sama, punya saya itu gara-gara nggak ganti password ya kira-kira sampai akhirnya bocor. Bocornya di Tokopedia tapi waktu itu. Nah, bocornya di sana. Nah, makanya kalau kita sudah masuk di akun, itu paling tidak bagaimana caranya, akun ini bentuk pengamanan dari diri kita sendiri, itu adalah passwordnya kita ganti secara berkala. Itu insya Allah dengan begitu lebih aman lah katanya. Gitu ya. Iya. Berarti itu tips yang diberikan oleh Diskominfo untuk Bapak ketika di tahun 2020 kemarin ada kebocoran data. Iya. Itu datanya apa aja Pak yang diambil Pak? Saya juga kurang tahu. Ya paling tanggal lahir, paling alamat apa. Itu malah bahaya loh Pak. Ya apalagi kalau alamat ini kan mau nggak mau ya gimana? Privacy banget gitu ya Pak ya, untuk personal gitu. Terus tantangan terbesar Pak dalam mengimplementasikan digitalisasi publik sendiri di Jawa Timur apa Pak? Ya. Selain kebocoran data tadi. Yang pertama itu adalah SDM ya. Tantangan yang paling utama. SDM pemerintah ini memang harus benar-benar kita siapkan. Mulai dari urusan membuat platformnya, kemudian urusan menyiapkan pengamanannya. Rata-rata kita ini kan masih terbiasa dengan urusan-urusan yang konvensional, mengurusi sesuatu secara manual maksudnya, datang ke kantor dan lain sebagainya. Begitu mau beralih ke digitalisasi, berarti SDM kan harus benar-benar kita kuati. Nah, peningkatan SDM ini menjadi penting. Di samping SDM pemerintah, SDM masyarakat juga harus kita tingkatkan. Literasi digital ini juga menjadi penting. Nah, karena apa? Di era sekarang ini, karena semua arus informasi bisa masuk, otomatis ini kan tidak ada filternya.
semua bisa masuk, tidak ada filternya, tidak ada yang bisa mengontrol. Nah, kayak yang saya sempat cerita kemarin itu, sekolah ada gurunya yang bisa mengontrol, rumah tangga, keluarga ada orang tua. Tapi begitu di media sosial ini tidak ada yang bisa mengontrol. Artinya bijak bermedia sosial ini menjadi penting. Nah, ini pentingnya literasi digital, mengajari masyarakat untuk bijak dalam bermedia sosial. Nah, kemudian pemerataan jaringan internet, sebagaimana yang saya ceritakan tadi. Nah, kita akan terus mendorong, paling tidak Jawa Timur ini sudah harus zero untuk daerah atau dusun yang tidak bisa mengakses internet. Itu beberapa hal terkait dengan hambatan-hambatan yang nanti akan dihadapi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ya. Kalau untuk Diskominfo sendiri itu memang sudah menggelar kayak workshop dan lain-lain, itu judulnya Cerdas Digital, Pak. Ya, betul. Cerdas digital. Yang dimana yang dihadirkan adalah salah satunya entah dari pemerintahan dan juga dari masyarakat, diberikan literasi begitu ya. Ini juga menjadi salah satu perhatian tentunya dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk masyarakat untuk lebih melek teknologi. Oke, keren lah ya. Terus program atau inovasi apa sih Pak yang didorong oleh DPRD Jawa Timur khususnya dari Komisi A ini untuk mempercepat transformasi digital terkait pelayanan publik? Ya, yang pasti kita berusaha mendorong mengintegrasikan seluruh database tadi, termasuk juga beberapa platform itu yang ada di dinas-dinas, yang saya sebut untuk menjadi satu dan lain sebagainya, untuk memudahkan pelayanan. Ini yang terus kita dorong kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga harapannya apa? Ketika masyarakat itu kepingin mengakses urusan digitalisasi, pelayanan digital, itu paling tidak dia bisa lebih mudah, lebih gampang, lebih sederhana. Nah, ini yang paling penting. Karena kalau ngurus sesuatu walaupun lewat digital agak ribet, itu kan juga kadang-kadang males. Menunya jangan banyak-banyak. Menunya, betul. Jangan banyak-banyak biar nggak yang penting intinya tercapai ya. Nah, selain itu kerjasama dengan universitas itu juga dilakukan. Dalam bentuk? Kemarin sempat cara membuat pelatihan untuk membuat ini apa, menggunakan AI itu loh. Ya, narasi. Nah, AI. Itu juga kita lakukan. Bahkan waktu itu kita mengumpulkan teman-teman yang potensial yang memang di bidangnya urusan IT di Malang ini, kita kumpulkan di situ, kita latih dengan mengundang teman-teman yang ada di Brawijaya. Itu juga terus kita lakukan. Syukur-syukur kita bisa mendorong startup lokal ya, terutama di wilayah Jawa Timur. Nah, itu penting itu Pak. Ini juga benar penting. Kalau sekarang misalkan, di Malang Raya ini ada startup urusan terkait dengan UMKM, dengan berbagai macam menu apa aja, sehingga ketika ada wisatawan, ada orang datang ke Malang, tinggal lihat itu kan malah semakin menarik. Betul. Nah, memang mendorong yang ini memang agak butuh apa ya? Butuh kerjasama dengan yang ahli di bidangnya teman-teman lokal yang ahli di bidangnya. Makanya saya sekarang juga lagi mengumpulkan teman-teman muda, terutama yang benar-benar firm terkait dengan urusan ini, yang akan terus kita bina. Bahkan kalau ada program dari pemerintah provinsi terkait dengan urusan digitalisasi dan lain sebagainya, ini bagaimana teman-teman ini paling tidak bisa mengakses program tersebut. Itu juga lagi kita dorong dan kita kumpulkan ya kalau yang muda-muda di Malang. Itu kan kalau dari kerjasama dengan kampus. Terus kalau misalnya kerjasama dengan konten kreator, influencer, yang justru bisa menginfluence nih generasi milenial dan juga Gen Z yang memang menghabiskan banyak waktunya di depan layar handphone. Sudah ada belum Pak? Kalau kerjasama dengan influencer, konten kreator, ini mungkin kerjasamanya masih sebatas sebagai narasumber atau apa begitu ya. Kecuali yang konten kreator kemudian atau apa itu sudah punya lembaga ya yang kira-kira bisa memenuhi keabsahan untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah, kira-kira begitu, itu baru mungkin. Tapi kalau personal ini kadang-kadang kan yang diambil tenaganya Mbak. Justru kan yang terkenal di kalangan anak-anak muda tuh malah personal dari konten kreator itu. Iya, itu yang kadang-kadang kan diambil yang ini tenaganya yang dibutuhkan.
keahliannya yang dibutuhkan. Tapi untuk menuju keahlian itu kan kalau kerjasama dengan pemerintah kan harus pakai secara kelembagaan. Betul. Harus ada sertifikasinya dulu mungkin ya. Salah satunya itu. Betul memang. Ya misalkan kayak Time Indonesia ini kan kelembagaannya sudah jelas. Ketika kerjasama mudah. Tapi kalau yang personal ini kadang-kadang yang susah. Nah ini makanya kalau yang begitu kadang mereka-mereka ini diajak untuk membantu mengedukasi masyarakat yang lain, dijadikan sebagai narasumber. Bentuk kerjasamanya seperti itu. Bahkan ketika ada program literasi digital misalkan untuk terkait dengan promosi UMKM, bagaimana cara mempromosikan produk hasil UMKM. Nah, baru kita mengundang yang ahli-ahli begitu. Begitu cara kerjasamanya. Tapi kan berarti artinya sudah ada kolaborasi begitu ya? Dengan para content creator juga influencer ini dengan cara salah satunya tadi menjadi narasumber. Gimana sih caranya supaya konten itu bagus, konten itu tetap dalam jalurnya begitu ya Pak ya, tanpa menyinggung suatu ras, suku dan agama gitu. Oke, Pak Saifuddin luar biasa, tadi sudah ada berarti kolaborasi antara beberapa pihak begitu ya Pak ya? Lalu juga gimana sih Pak digitalisasi ini bisa mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan? Benar-benar transparan gitu. Kalau kita manfaatkan digital secara baik dan benar, itu transparansi otomatis akan terwujud otomatis. Karena dengan digitalisasi ini kan membuat setiap transaksi atau apapun yang dilakukan oleh masyarakat dengan pemerintah ini kan menjadi transparan. Otomatis ini kan memutus mata rantai urusan, tak urus gini ben cepet, gini ben cepet. Nah, akhirnya akan paling tidak uang bawah meja. Itu kan menjadi berkurang, Mbak, menjadi tidak ada karena memutus mata rantai ini. Nah, itu memang dampak positif dari digitalisasi seperti itu. Pasti akan terjadi transparan, peluang untuk korupsi ini menjadi sangat minim. Nah, di samping itu pengawasan publik juga tetap dibutuhkan. Masyarakat sekarang kalau kita bicara pemerintah itu pengawasnya kan ada yang di internal kayak di DPRD, ada yang di inspektorat. Tapi pengawas eksternal ini kan masyarakat ini kan bagian dari pengawas pemerintah. Betul. Pengawasan eksternal itu juga penting. Sehingga pengawasan yang diberikan oleh masyarakat terhadap pemerintah itu kita anggap sebagai masukan yang luar biasa untuk evaluasi dan untuk kedepannya menjadi lebih baik. Oleh karena itu tetap penting pengawasan publik kepada para pemerintah itu sendiri. Ada kesalahan sedikit langsung diserbu tuh pasti, ya kan, sama pengguna media sosial. Karena ini sebagai wujud kita nih ya, sebagai wujud kita para pengguna dunia maya untuk memberikan kritik, masukan dan juga saran tentunya kepada pemerintah daerah atau dinas terkait yang memang itu berhubungan langsung dengan pemberian pelayanan publik. Dan itu adalah haknya masyarakat kita. Benar. Dan hak rakyat kita. Negara karena kita adalah negara ya, demokrasi. Jadi kita harus bisa juga menyampaikan apa sih yang menjadi kendala yang harus bisa diperbaiki oleh pemerintah kita. Kan beda Mbak dengan zamannya saya ketika masih muda, ingin menyampaikan aspirasi aja harus nemuin orangnya. Kadang ketemu, kadang tidak. Kadang mau ketemu takut, nanti malah dimarahin. Sekarang kan kita tinggal tidur-tidur sambil menyampaikan aspirasi, difoto problemnya apa. Di viral ya, dikit-dikit viral gitu kan Pak. Nah, dan itu dengan adanya viral ini juga tentunya bisa menjadi supaya pemerintah kita masukan itu memberikan supaya bisa memberikan pelayanan yang maksimal daripada nanti namanya bisa citranya juga akhirnya dipertanyakan di akhir kalau misalnya ada sesuatu viral yang itu membuat netizen atau masyarakat yang sedang mengurus sesuatu ini tidak puas begitu dengan pelayanannya gitu kan Pak. Iya, sekarang ini netizen kan sudah benar-benar luar biasa lah. Dan mereka sudah benar-benar cerdas dalam berdigital, sehingga mereka bisa memanfaatkan digital dengan baik, memanfaatkan teknologi digital dengan baik, dan saya yakin dengan genggaman aja pasti akan nyampe kepada pemerintah, pasti. Kalau dari Pak Saifuddin sendiri kan punya media sosial pasti dong? Punya Mbak. Nah itu biasanya suka baca-baca komen nggak sih di Instagram mungkin? Saya suka lihat-lihat gitu, bahkan ada temen yang
khusus memonitor itu ya, memantau kalau ada masukan, ada apa, itu juga ada. Dibalesin nggak Pak? Iya pasti dibalesin lah. Iyalah, masa nggak dibalesin sih Pak? Nanti di-report loh akunnya Bapak loh. Oke. Saya lagi menyiapkan malah, kepingin bikin apa ya? Rumah aspirasi tapi di ruang digital, kira-kira begitulah. Nah, sehingga ketika ada aspirasi apapun masuk, ini saya bisa memfilter, oh ini urusannya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kita tinggal mengkonekkan, mengakseskan, menyambungkan, tinggal laporannya jembatan lah gitu ya. Tinggal laporannya lagi seperti berpikir apa ke arah sana, Mbak. Wah, keren. Tapi cuman udah nyari ada tim IT-nya ini yang lagi gitu. kita Pokoknya cari. kalau butuh host panggil saya Pak. siap. Promosi. Oke, Pak, terakhir sebelum kita akhiri podcast ini, mungkin pesan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Timur ini terkait pemanfaatan teknologi dalam mengakses pelayanan publik, Pak. Ya, masyarakat perlu aktif memanfaatkan layanan digital ini. Oke. Dan paling tidak mereka mampu memahami, menggunakan, mengevaluasi dirinya sendiri dalam memanfaatkan teknologi digital. Cerdas digital itu menjadi penting. Bukan hanya sekedar kita melek teknologi, tapi cerdas juga penting. Siap, kenapa? setuju. Karena dengan kita cerdas digital, otomatis kita bisa memanfaatkan digital itu untuk kepentingan positif. Ya. Kenapa? Di era informasi yang serba digital, semua arus informasi masuk, hoak juga pasti masuk, program-program dari luar masuk ke kita juga banyak, urusan narkoba, urusan apapun semuanya bisa masuk lewat digital. Bahkan kemarin kan sempat terjadi pengeboman bom diri itu yang di Jakarta, itu hanya belajarnya lewat media sosial, dia hanya didoktrin lewat media sosial. Nah, oleh karena itu kita penting untuk cerdas digital dan untuk hal-hal yang sangat positif. Jangan sampai terpengaruh terhadap hal-hal yang negatif. Karena tidak jarang, Mbak, ada urusan promosi yang negatif yang itu juga dibiayain oleh salah satu platform dari luar dan memang menjadi misi dia. Nah, untuk memecah belah bangsa ya. Iya, mungkin bisa seperti itu. Saya rasa satu contoh, misalkan urusan LGBT itu kalau dicek di online, kan ada ternyata platform ini malah mendanai kampanye LGBT. Ini adalah hak asasi manusia. Sekarang sudah ada 19 negara kalau nggak salah yang melegakan urusan begitu. Nah, apalagi kita kemarin di Jawa Timur kan juga sempat muncul itu, yang di Surabaya itu. Iya, yang ditangkap beberapa itu ya Pak ya. Nah, hal-hal kayak gitu kan tidak sesuai dengan budaya kita dan agama kita. Oleh karena itu, cerdas dalam berdigital untuk kepentingan yang positif menjadi sangat penting. Aduh, luar biasa. Itu tadi pesan dari Bapak Saifuddin Zuhri, anggota dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Cerdaslah bermain sosial media dan juga harus bijak tentunya ya Pak ya, bermedsos. Boleh Anda menyampaikan aspirasi ataupun hal-hal yang mungkin menjadi perhatian dari pemerintah, tapi tetap gunakan bahasa yang santun, karena kita juga harus berhati-hati karena sekarang ada undang-undang ITE begitu ya Pak? Iya, betul. Jangan sampai menyinggung suatu suku, ras, dan juga agama. Semoga podcast ini bisa membawa sedikit pengetahuan, tambahan ilmu juga untuk Times Lover di rumah yang sudah menyaksikan podcast Ngopeni Rakyat episode bersama dengan Bapak Saifuddin Zuhri, anggota dari Komisi A DPRD Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih Mbak Indah. Semoga sehat selalu. Lover. Semoga kita bisa sering-sering ngobrol ya. siap. Bersama dengan Times Indonesia.